Pernah nggak teriak-teriak? Misalnya contoh, atau apa? Pernah nggak? Tapi lu waktu syuting gitu ngaceng nggak sih? Waduh, Belum. OnlyFans aja panggil videografer ya, bukan dia bisa pakai HP tinggal. Mungkin buat naikin rate-nya dia mau dapat quality yang lebih bagus. BNN, tolong BNN, ini ya, tolong BNN. Saya tidak tahu itu apa, tapi pasti aneh-aneh. BNN, tolong ya BNN. Foam ice menthol kok, tenang aja. 30 mg nikot. Foam sama foam mangga. Foam. Ini adalah sebenarnya salah satu orang di balik podcast adopsi ya, Fen ya. Mari kita sambut Bapak Glenn from Ruang Kreatif. Tapi sebelum mulai sambut nih, tolong video nih paha saya kelihatan gede nggak nih ya? Aduh, gila ini nggak bagus ini. Aman. Nah, itulah gunanya fotografer dan videografer dalam kehidupan industri tanah air perfilman. Kita coba close dulu. Jadi kalau misalnya kalian lihat artis-artis yang ada di depan layar, kalian lihat kami nih, dua laki-laki tampan ini, yang satu rada bajingan. Jadi di situ, jadi sebenarnya ada di belakang layar kami juga orang-orang yang terus membantu kita membuat produksi film yang bagus. Tapi kan kalian nggak pernah lihat kan, makanya kita hadirkan nih Bapak Glenn, seorang fotografer, videografer, tampan, pakai mic bulu, sepatunya kasih lihat dulu. Waduh. Sepatunya kasih angkat dulu, seperti ini. 100.000. Iya, korban keranjang kuning. Ya, jadi, nah ini kita kalau bisa bicara fotografer dan videografer. Nah ini sama nih, saya orang awam dalam fotografer, videografer. Nah penting sekali kan kalau kita misalnya contoh membuat konten tuh bagus nih, ya kan. Nah kalau misalnya dulu keresahan apa yang mungkin bikin, kayak gue mau jadi fotografer, atau enggak dari awalnya kenapa sih pengen jadi fotografer? Apa suka lihat konten-konten orang yang jelek banget, kayaknya gue bisa nih lebih bagus, dan mungkin belajarnya dari mana bisa diceritakan gitu. Oh, dari awal sih gue mulai sebagai fotografer dulu. Jadi dulu teman SMA itu model majalah gadis dan dia mau butuh buat portfolio. Cakep bro, cakep. Nah, lumayan sih. Lumayan. Tapi udah punya suami sekarang. Jangan dikenalin ke Devon ya, bahaya. Devon apa lu nih, Pak? Oh tidak. Nah, saya tidak suka rebut istri orang lain. Neraka jahanam pokoknya. Dilanjutkan, silakan. Nah, awalnya dia mau minta bisa fotoin nggak? Nah, gue juga suka kamera, gue suka megang-megang kamera. Saat itu gue minjem kamera nyokap. Nyokap dulu punya kamera untuk kegiatan dokumentasinya dia, gue pinjem, kadang nyolong-nyolong juga. Akhirnya gue foto. Nah, sering berjalannya waktu, bidang itu gue tinggalin sebenarnya. Karena gue cari yang cuannya yang lumayan. Karena waktu itu pacaran sama cewek yang suka ngajak makan ke fine dining lah, Paul lah, mungkin adek gue juga tahu lah kayak gitu-gitu. Terus kalau sebagai fotografer paling dibayarnya kan terima kasih sama Tuhan berkati. Project thank you ya. Sudah Tuhan berkati minta tambah foto lagi ya. Nah terus karena kan kita tahu kan Ko Glenn ini kan videografer nih. Cuannya lebih banyak atau bagaimana itu? Tergantung ya, karena saat ini kan gue juga project ada yang pelayanan untuk beberapa konten-konten rohani, penyanyi rohani gitu. Terus juga ada ya. Sudah. Nanti kena hujat nih. Nah, ada beberapa konten rohani dan juga untuk kita cari bensin ya, kalau ngomong bensinnya untuk kita tetap jalan itu lebih di komersil, sosial media konten, komersial digital gitu. Nah, kita nyari bensinnya di situ. Berarti kayak iklan-iklan gitu lebih banyak? Iklan, iya, musik video, juga live performance. Karena saat ini juga lagi puji Tuhan kerjasama sama Praise Channel, First Media, jadi kita setor konten musik-musik rohani ke mereka gitu sih. Gitu. Lebih di apa? Awal-awalnya memang di rohani dulu ya, di gereja-gereja apa semua. Nah itu waktu pertama kali, nah ini kan sekarang ruang kreatif sangat besar, sangat. Nah itu ruang kreatif maksudnya salah gini ya. Ruang kreatif kan ya sekarang kita sudah tahu nih, sudah ada nama lah ya.
Puji Amin. Tuhannya sudah ada nama, sudah cukup meroket Meroket. sampai manapun itu. Nah, itu waktu awal-awal itu modal untuk jadi fotografer, videografer itu loh. Nah, modal apa itu? Oh, tadi kan bilang katanya modal nyolong, bukan modal nyolong. Modal minjem. Modal minjem-minjem. Nah, terus memutuskan untuk berani invest itu loh. Invest apa dulu pertama tuh? Awal-awal tuh kamera di tengah nih. Ini kamera tengah ini kamera pertama untuk segala project yang untuk musik video awal-awal. Itu apa tipe apa? Canon 600D tahun 2012. Oke. Harga berapa tuh dulu beli itu? Punya istri. Jadi sampai sekarang gue pinjam jadi hak milik aja nih. Dia nggak pakai lagi. Ini punya istriku nih. Oh, lu married by the way? Udah married gue. Nggak kelihatan ya? Iya, nggak kelihatan. Oh, udah. Harusnya nggak ngomong ya. Nah, Episode kemarin kan ada itu kan. sudah, itu jatah kita. Oh, iya, iya. Itu jatah kita. Anda jangan tambah-tambah lagi. Nah kan hampir sebutkan dari, hampir salah sebut. Saya mau sebut yang situ udah. Nanti kan. Nah terus. Nah, awalnya pakai kamera itu gue bantuin salah satu label dan publisher namanya Inside Indo. Oh, oke. Ya. Di situ mereka banyak talent kayak Gigi, Badai Krispati, terus kalau dulu tahu ada Revival, salah satu kayak Spotify-nya Iya, tahu. Kristen gitu. Iya. Nah, itu awal modalnya pakai kamera ini. Kalau ditarik mundur lagi sebelumnya, gue tuh pelayanan gereja untuk foto video. Karena emang suka aja, bukan jadiin profesi. Saat itu gue masih jadi trader forex tuh. Oh, pasti lost kan. Nah, ya. Makanya jadi fotografer. Iya. anjir. Kalau enggak dia pasti di situ. Anjing banget. Kalau enggak Anda ngapain? Anda video-video? pasti tetap di situ, benar. Brexit udah habis uang, nggak ada lagi. Oke. Dan itu duit orang tua lagi. Waduh, mati. Di tradingin, ya udah. Gue makan dari komisi kan kalau trader gitu. Habis itu gue ngobrol sama adik gue kemana ya? Ke GLB waktu itu. Bilang, kok sukanya apa? Ya foto video suka sih. Dan akhirnya coba-coba deh bantuin gereja. Pas bantuin gereja, kebetulan ada salah satu penyanyi rohani jadi pembicara di situ. Dia lihat hasilnya, lu mau nggak buatin gue musik video 1 album? Wih. Oh seneng dong. Mau ya, budgetnya untuk saat itu cukup untuk produksi. Oke. Cukup untuk produksi. Karena gue nggak ngincer income-nya dulu, Iya, karena betul. ya gue ngincer pengalamannya dulu Betul, gitu. betul. Lalu buatin dan hasilnya suka, di-present ke Inside Indo karena waktu itu labelnya dia. Langsung gue ditarik di situ sebagai videografer utamanya waktu itu. Puji Tuhan, dari situ gue kenal sama teman-teman musisi rohani dan juga musisi kalau orang kita bilang sekuler ya. Dan akhirnya kita buat banyak project musik video, live performance dan lain-lainnya. Nah mulainya dari situ dengan kamera tengah ini. Oh, berarti satu doang kamera dulu ya? Satu. Oh. Tapi karena emang sekarang gampang sih, kita tinggal sewa alat. Nah sampai saat ini pun untuk big production kita better sewa alat sih. Karena untuk investasi kamera big production itu ratusan juta, Pak. Oh. Sedangkan project-project yang komersil juga meskipun bensinnya lumayan, tetap mungkin kalau kita investasi baliknya agak lama. Oh, baliknya lama ya. Nah, ini kalau misalnya tadi kan diceritain Koko Glenn nih katanya sampai ada yang apa? Oh, tadi pembicara di gereja ya. Oh, seneng nih sama hasilnya ya kan, bener nggak? Nah, itu yang ngajarin siapa dulu? Yang ngajarin? Yang ngajarin foto-foto itu loh siapa? Soalnya saya kan juga kalau misalnya foto-foto lagi dinner apa foto, biasanya nggak bagus gitu loh. Nah, itu kan jangan ketawa. Ya. Emang ente foto bagus. Ya, enggak sih. itu yang ngajarin siapa gitu? Bisa foto biar foto tuh supaya apa sih? Bagus gitu tuh. Nah, itu siapa yang ngajarin dulu tuh? Jujur nggak ada mentor sih dari dulu, nggak ada mentor. Otodidak dong? Belajar sendiri ya. Jadi dulu aku tuh orangnya susah buat nanya ke orang gitu loh, gengsi atau malu gitu nanya sama senior ini gimana ya. Lebih baik gue tahu dulu sendiri, baru nanti yang beratnya gue nanya sama mereka gitu. Jadi untuk basic kamera, gue dulu ke Gramedia cari buku-buku tentang kamera. Lalu dulu YouTube udah ada. Jadi lumayan ngebantu. Cuman belum sebanyak sekarang. Cuman YouTube ngasih banyak referensi. Untuk musik video dulu suka nonton Music Everywhere. Punya Net TV. Untuk secara referensi itu oke. And then banyak juga
musik video luar yang keren-keren banget. Lalu ada mana Pak tadi? Foto ya? Iya. Foto. Dari mana tuh belajarnya itu? Ya, mostly emang dari referensi, ngulik sendiri, coba mumpung dipinjemin kamera, ya kita coba cari angle sini gimana, cahaya dan gimana. Sebenarnya banyak aspek dalam satu video tuh kita nggak cuma belajar tentang kamera, penggunaan lensa atau settingannya, tapi bener-bener yang utama tuh key-nya tuh cahaya sebenarnya. Nah, ngatur cahaya ini nih yang butuh banyak belajar dari penggunaan alatnya, dari intensitasnya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya kamera sebagus apapun cahayanya jelek, hancur. Berarti benar ada sebuah quote yang bilang bahwa kalau untuk production itu lebih bagus lightingnya daripada kameranya, karena ketika lightingnya oke, lu kamera bisa pakai apa aja lebih ketolong gitu ya, dibandingkan kamera bagus tapi lightingnya jelek, itu hasilnya akan lebih jelek. Sebenarnya mereka tuh saling mendukung sih. Kamera kan kita bisa atur, bisa kalau misalnya kamera yang mahal itu FPS-nya jauh lebih gede, kita bisa main slow motion dan lain-lain. Cahaya itu main ingredient dari suatu konten sih, apapun dari bahan dasarnya. Mereka yang masak, mereka kompornya, cahaya ingredientnya. Kita talent, kostum dan lain-lain semua ingredientnya. Gitu. Jadi semua harus pas gitu loh, pas masuknya gitu, pas dimasak gitu enak gitu. Jadi. Oh begitu ya. Ternyata memang itu saling berhubungan ya. Nah terus kalau misalnya sekarang tadi ini sekarang udah banyak nih proyek yang dikerjain nih, bisa nggak mungkin di spill proyek apa aja kan selain adopsi ini kan, nah di sini nih apa lagi ada proyek apa yang dikerjain, mungkin bisa sebut salah satu ya lah. Live performance ya, kita ada handle salah satu kayak event kayak musik everywhere, cuman musik rohani. Lalu untuk iklan kita iklan sabun ada, salah satu sabun, brand sabun, produk main juga untuk produk. And then ada lagi apa ya Ger ya? Lupa loh. Oh, maksudnya brand baju, pakaian dan lain-lain gitu. Biasa sekarang banyaknya main di sosmed. Karena mungkin TVC itu project setahun 1-2 kali sih. Karena banyak banget yang mau di situ dan mereka screeningnya luar biasa. Tapi itu paling oke itu secara. Untuk bensin enak. Bensin enak ya. Untuk bensin enak. Jadi dari term of payment-nya enak. Gitu loh. Kan mungkin teman-teman musisi lo juga tahu kan Ben, kalau main di TV itu payment-nya kan bisa telat 2-3 bulan gitu. Yang diincer exposure ya biasa kalau di TV. Nah, kurang lebih sama di production. Tapi kalau untuk komersil kita mostly dibayar di awal. Jadi kita punya bensin dulu untuk nge-keep ongkos produksi. Nah, jadi kita bisa running dulu gitu. Kalau misalkan di TV atau di apa, kita harus ada modal sendiri atau ada investor masuk baru kita bisa produksi. Nah, kalau misal ngerjain project nih, ada nggak ini ruang kreatif sih kan. Sesuai dengan namanya kreatif, pasti banyak proyek-proyek kreatif. Nah, pernah nggak terima proyek aneh-aneh? Pernah nggak terima proyek aneh? Misalnya contoh atau apa? Pernah nggak ya? Mungkin pernah nggak atau apapun. Kenapa sih lu suka banget foto? Enggak, bukan. Kan ini kan kita kan bicara fotografer, videografer. Kalau kamu tahu dan tahu kan maksudnya banyak juga kan itu proyek-proyek aneh, misalnya contoh ya apa gitu loh, atau mungkin pernah dipanggil di telepon sama rumah pornografi gitu. yang lagi naik-naiknya itu yang kemarin ya. Ada tuh. Aku denger aja sih dari kemarin itu sih. nonton sih enggak, cuma denger dari. Maksudnya kalau lu nonton kayak gue ada di situ deh. Enggak ya. Di talent gue. Kasus dong kita ini sebenarnya. Mungkin ada enggak proyek-proyek aneh atau proyek-proyek apa gitu yang gitu loh. Gue kasih 2 kategori sih. Kalau yang tentang nude kayak gitu ada yang bener-bener art, ada yang bener-bener ya emang bokep aja gitu. Untuk satu project itu gue bukan project ruang kreatif, gue bantuin temen gue, kita foto couple yang tapi nude, tapi nggak kelihatan organ vital. Tapi berarti ini art, ini lebih ke artnya nih? Yang art. Lebih art. Tapi nggak beradegan ya? Tidak. Dia tidak berbuat. Tidak kayak yang nah itu nggak kayak gitu-gitu, nggak kayak gitu. Oh itu ya. Nah ada satu lagi kemarin dapat tawaran project itu untuk
OnlyFans. Nah, OnlyFans itu kan yang video bokep berbayar. Iya, Private apa sih? Private content. OnlyFans aja panggil videographer ya, bukan dia bisa pakai HP tinggal mungkin buat naikin rate-nya dia mau dapat quality yang lebih bagus. Iya. Mungkin ya susah Pak kalau misalkan lagi gitu kita syuting gininya kan. Iya. Gimana? Yang syuting juga aduh Itu tapi, apa ini? Glenn, tapi lu waktu syuting gitu ngaceng gak sih? Belum gue terima Pak itu. Belum. Nggak diterima. Tapi dalam hati kecil kayaknya bayarannya oke nggak kalau begitu? Setahu kayaknya sih karena nih project pasti nggak akan bawa nama PH gue, karena kan ngeri ya. Dan juga kalau gue terima pun bertentangan aja sih, maksud sama apa yang udah pernah kita kerjain selama ini. Gue ngerjain musik video rohani. Terus gue mendukung juga asusila gitu loh. Bagaimana? Karena hidup tuh harus balance enggak ya? Itu kayaknya off cam aja apa gitu. Oke. Ampun salah ngomong gue. Berarti emang ada niatnya ngerjain deh, berarti ya ini tolong. Kan minta tolong. Gereja bersama ruang kreatif. Bapak. Tapi selain ya kita nggak usah bicara pornografi lah ya, maksudnya proyek aneh lain apa nggak ada yang pernah dikerjain, nggak usah bicara pornografi lah, mungkin permintaan aneh-aneh atau apa. Kalau fotoin peminta apa gitu, binatang peliharaan yang benar-benar aneh, unik-unik gitu atau binatang peliharaan anjing sih paling. Anjing. Belum ada yang binatang kayak iguana gitu, belum ada sih. Benar, paling kayak anjing gitu-gitu karena kan kliennya kebetulan pet shop. Ya udah foto anjingnya, jenis anjing yang kayak apa sih, apa pitbull or anything. Okay. Challenging, iya karena mereka nggak bisa disuruh anjing pose ya, nggak bisa. Gitu. Gua harus dapetin momennya banget itu kalau kayak gitu. Dapat lucunya aja pokoknya di mana begitu ya. Lebih enak project sama anak-anak sih. Aku pernah itu sempat ada iklan bikin perlak bayi. Nah, itu cukup challenging juga tuh. Sama anak-anak jaga moodnya, harus bisa ngobrol. Karena kan ngedirect mereka kan nggak bisa yang kayak, kamu pura-pura ketawa ya. Iya, Mas. Nangis ya nggak ada gitu kan. Nangis, pengennya hantem aja harusnya. Sih? Ya kan, udah bacot. Waduh. Child abuse, jangan. Nah, itu lewat. Bercanda. Nah, tapi kalau misalnya proyek paling seru nih apa nih? Paling seru. Kalau adopsi udah pasti seru lah. Oh iya. Selain adopsi gitu maksudnya. Karena minumannya enak-enak, ada kopi, teh. Gitu. Sudah. Ada ini di belakang kita sembunyikan, jangan. Apa yang paling seru nih? Menurutku semua project itu seru karena makanannya beda-beda. Kalau gue tuh suka ngasih analogi tuh setiap project tuh kayak masakan. Jadi ketika ada project musik video, meskipun musik video kan lagunya beda-beda. Iya. Jadi pesan apa yang mau kita angkat dari sini, terus delivernya mau kayak gimana, tampilannya seperti apa, ceritanya seperti apa, itu setiap project tuh seru-seru sih. Jadi nguliknya enak gitu loh. Sebut satu yang paling seru, apa? Paling seru ya? Paling seru. Adopsi ya? Jangan. Yes. Jangan. Jangan selain adopsi. Dia terbang. Kan dari tadi kan ruang kreatif terus ya. Adopsi, tedak gitu. Nah, jangan dah. Maksudnya selain adopsi lah, apa yang mungkin proyek paling seru apa? Paling seru, kalau keluar sih. Kemarin syuting musik video di Baduy waktu itu. Oh, Baduy. Baduy, suku Baduy, kita mau ngangkat kebudayaan Baduy. Serunya adalah tim semua ada. Tim kita lengkap, rame-rame kita jalan, kayak camping lah ke sana. Itu pakai kamera underwater nggak, Bro? Maksudnya sempat underwater sekarang kan GoPro ya, udah paling enak. Oh iya. GoPro, nggak yang sampai yang big production banget, cuman traveling sih enak sih. Jadi kita ke tempat baru, ketemu orang baru, kenal sama budayanya, kita angkat budayanya, dan mungkin bisa jadi message mereka juga ke penonton gitu loh. Nah itu seru menurut aku. Pernah coba project ekstrim nggak? Nggak pernah ya? Extreme action? Wah, project ekstrim lah, apapun, mungkin meliput suku Hannibal atau apa. Waduh, pengen sih. Tapi pengen ya? Dokumenter gitu seru banget sih. Kenapa jadi seru tuh? Bukannya itu ngeri juga gitu kan? Itu unscripted, real. Scripted mungkin tetap ada ya, scripted tetap ada, cuman jadi guide kita aja untuk kita mau ngambil gambar atau ngambil materinya. Tapi yang kayak gitu-gitu kita adrenalin sih Pak. Pasti. Kita kemana-mana. Tapi sementara kalau emang dapat project dokumenter, makanan dulu deh. Nah, makanan Nusantara kayak yang ada di Netflix kayak gitu. Doanya sih gitu ya. Nah, kalau
kita bicara nih ruang kreatif, nah production. Ini kan ruang kreatif ini siapa aja yang dulu membangun pertama kali itu? Idenya adalah aku dan istriku. Kok aku jadi medok? Oh, ya tidak apa-apa medok. Aman. Ide Fluid lagi nanti jangan. Bukan orang fluid. Terus. awal idenya tuh bikin ruang kreatif karena ada project sama dari almarhum ibu itu project Partai Demokrat interview. Kita harus ada PH, harus ada nama. Nggak cuman bisa pakai videografernya Glenn atau siapapun itu enggak. Langsung bikin tuh saat itu. Bikin namanya Ruang Kreatif karena waktu itu gue terinspiratif sama Tulus. Dia punya lagu yang tentang ruang-ruang gitu. Terus makna kreatif. Gue suka sama gaya. Ruang apa? Ruang sendiri. Ruang rindu. Ruang sendiri ya. Ruang sendiri. Ruang sendiri. Ruang rindu itu siapa? Oh, Leto itu. Ketahuan umurnya. Ketahuan umurnya. Ya, bukan masalah umur, ini masalah seni. Oh ya, siap. Kamu musisi tidak tahu ruang rindu. Itu kan lagu-lagu di sinetron. Sinetron sama ini yang dahsyat. Suka nonton sinetron nggak dulu? Nonton. Lu nggak tahu ruang rindu? Gue tahu. Ya, gua udah tahu tuh pura-pura nggak tahu juga loh. Itu ruang rindu itu dulu sinetron apa ya? Di RCTI itu ya? Ya nggak bener nggak sih? Ruang rindu kan RCTI. Nah itu saya dulu nonton sama pembantu saya. Waduh. Oh iya dong. Sambil disuapin makan sore gitu ya? Iya, nggak disuapin udah gede itu, nggak bisa itu. Ya kebetulan orang tua sudah tidak ada, makanya kita nonton sama pembantu aja. Jadi kalau kamu suka nonton sinetron, setan. Sudah ada cut nanti. Nah ini aja, maksudnya kita tadi kan bicara soal bikin production sendiri. Kenapa nggak mau nimbrung sama orang dulu ya? Kenapa nggak mau nimbrung sama orang? Misalnya contoh, kalau sudah jadi fotografer, videografer harusnya kan bisa nih ikut-ikut. Aku nggak ngerti ya. Coba ikut-ikut ke sutradara, bikin film kan mungkin namanya bisa naik juga gitu loh. Oh, ya sebelumnya itu juga. Aku tetap ruang kreatif ini tetap ada. Cuman kita juga dipanggil-panggil gitu loh. Glenn bantuin dia jadi videografer. Habis itu ada bisa nge-DP nggak? DP itu director fotografi. Jadi yang mikirin angle-nya kayak gimana, nanti tampilannya seperti apa, timnya berapa, kameranya pakai apa aja tuh kan DOP. Ikut juga sama Epic Film, itu punyanya Timo dan beberapa director-director lain juga gitu. Mereka minta tolong untuk project-project komersil. Sempet yang dokumenter, cuman aku lupa deh, itu lama banget. Itu aku jadi di kru kecilnya dia lah gitu. Jadi tetap kita bisa lihat, oh behind the scene-nya seperti ini, wah kayaknya possible deh. Nah, gitu. Tetap belajar dari praktek lapangannya ada gitu. Tetap ikut-ikut juga. Nah kalau misalnya kita bicara soal duit ya, kan kita kan semuanya kan kerja ini kan pasti kan cari duit. Nah, kok ente langsung aja kan? Jadi langsung ngela napas. Maksudnya kalau misalnya jadi fotografer, videografer tadi kan awal katanya kan dibayar ya proper, thank you dan sebagainya macam. Nah kalau misalnya sekarang, ya kan habis bikin banyak proyek begitu, nah sudah bisa dapat apa aja nih dari hasil pekerjaannya ini loh. Nah itu dia. Supaya maksudnya gini, ini kan juga kan teman-teman di rumah ini kan mungkin ada yang juga demen fotografer dan sebagainya macam, daripada cuma foto-foto yang ya buat dirinya sendiri kan kenapa nggak dijadikan sebagai profesi gitu loh. Mungkin it's good kok, ada marketnya akan selalu ada untuk media dan komersial seperti ini. Cuman ya gitu ya, standarisasi harganya sih. Jadi kalau lo nanya soal dapat berapa dan lain sebagainya, tergantung project Pak kalau gua ngomongnya. Tergantung budget klien. Kalau dari ruang kreatif ya, kayak misalnya budget, Glenn, gue pengen ada foto produk gue nih, cuman budget gue segini, masuk nggak? Kadang kita masih yang kayak, kita mau support deh, kita bantu deh, gitu loh. Tapi dijelek-jelekin gitu cahayanya. Enggak juga, tetap bagus. Dia kan foto baik, siapa? Ruang kreatif. Wah, jadi kayaknya kalau kasih yang jelek juga nggak enak gitu. Tetap standarnya sama, tapi dengan alat yang ada gitu loh. Misalkan Amin nih adopsi productionsnya udah makin naik segala macam, kita kan bisa pakai kamera sinema di sini. Di belakang kita bisa kasih gunung-gunung kan. Pakai red gitu ya, pakai kren, Jimmy Jeep semuanya kan. Wah, konsernya sekalian Pak ya. Iya, itu pakai konser itu, Bro. Iya. Maksud di belakang band ada hantu nanti gitu kan. Kalau kita emang itu nggak nyambung itu.
Oh gitu. Ya itu kan latar-latarnya itu kan bisa band jadi apa Batman atau apa palu iya, petir. iya sih. Begini ada efeknya Ya, gitu kan. ini ada efeknya ya kan pas lagi ayo udahlah. Terus. Tapi emang masih semua tuh tergantung budget klien. Jadi klien gue segini, oke, yang bisa kita maksimalin apa dari budgetnya segini gitu sih untuk Tapi saat so far ini lu nggak seperti pernah nolak ya? Berarti akan memaksimalkan dengan apa alat seadanya gitu. Tapi so far lu kayaknya orangnya lebih suportif gitu ya tipenya. itu yang gue pengen tanemin di budaya ruang kreatif sih, sama dari untuk gue sendiri pribadi dan ke tim juga. Jadi emang rasa-rasanya nih orang kliennya emang mau disupport. Ayo kita support bareng-bareng gitu. Iya, iya. Tapi ada juga yang klien kayak, aduh gue nggak ada budget, tapi sebenarnya dia ada, cuman pelit aja ke produksi itu ada. Nah itu lu tolak. Terima aja, cuman kita kasihnya tetap. Ya, Kayak gue nggak pernah nolak deh. Maksudnya nggak terlalu effort sampai ambil ini ambil itu. Maksudnya Paling nanti sewa dikomunikasiin. Paling gue ngomong, kok misalkan kliennya, tapi budget gue segini ya Glenn, gini. Pas ikut produksi ya ternyata emang sebenarnya ada. Gue ajak ngobrol biasanya. Kok menurut kita kalau emang mau hasilnya maksimal, kita perlu ada support dari segi alat-alat nih gitu. Makanya ini aku ada offering lagi untuk alat-alatnya, nanti hasilnya lebih oke. Terus misalkan nih venue-nya seperti ini, nih talent-nya seperti ini gitu-gitu. Benar. Oh, yaudah, Dikomunikasiin sih paling. Nah paling kalau misalnya jadi fotografer atau videografer bisa editing, itu wajib atau enggak? Untuk Indonesia, iya. Kenapa? Bahkan banyak sekarang yang hire di aplikasi Jobstreet dan lain-lain, videographer harus bisa editing, harus bisa desain, harus bisa fotografer juga, dan semuanya. Jadi kayak belum ada yang spesifik specialty-nya. Lu emang campers, lu jago banget di situ. Editing nanti ada lagi, dan itu mungkin harapanku sih. Kedepannya kita punya paten sendiri-sendiri nih, videographer standarnya segini, rate-nya segini, lalu editor sendiri dan lain-lainnya. Jadi nggak semua gabrek. Cuma untuk saat ini iya. Aku pun masih kayak gitu. Aku videographer, aku editor juga, ngedesain juga, lalu kadang bikin storyboard sendiri, kadang bikin ya pre sampai post pro harus dikuasain. Tapi kalau di luar udah masing-masing tuh ya bro? Udah fokus sih. Udah fokus ya? Udah fokus. Dan itu jadi hasilnya bagus sebenarnya. Memang pasti beda lah. Beda. Pasti beda lah. Kayak gitu. Tapi misalkan kayak lu band, lu main gitar, tapi kalau pas perform juga bikin sequencer itu udah benar juga sih. Maksudnya udah masih nyambung juga. Tapi kalau main gitar sambil main drum kan jadi nggak fokus. Iya. Nggak, tadi tuh yang bicara masalah paten-paten tuh saya kurang anu nih. Maksudnya kurang paham nih. Maksudnya paten tuh gimana maksudnya supaya kita kurang ngerti kan. Biasanya kalau misalnya contoh, biasa kerjaan kan semua ada standarnya nih. Contoh kalau ini SOP standarnya sesuai gimana? job desk maksudnya, paten itu. Oh, sesuai job desk. Sesuai job gitu. desk. Jadi lebih fokus. Misalkan kita udah ngedirect, bikin juga ngurusin soundnya juga, ngurusin baju talentnya juga, ngurusin casting juga. Casting ya mungkin tipis-tipis, cuman jadinya nggak fokus sih. Hasilnya nanti nggak maksimal aja. Pasti. Kitanya kecapean, overwhelmed. Iya. Tapi kalau Syuting nggak sehat. Tapi kalau misalnya cita-citanya dari sampean nih sebenarnya maunya apa? Fokusnya di mana itu kalau cita-citanya sampean ini? Mainnya foto aja, videografernya atau gimana? Untuk saat ini ya karena udah nyemplung di sini, ya aku harapnya ya ruang kreatif tuh bisa punya project-project masuk ke movie mungkin someday. Ya masuk ke kayak Netflix, Vio dan lain-lain, bikin program sendiri, punya series sendiri. Web series dan lain sebagainya gitu ya. Kayak gitu-gitu sih. Oke. Harapannya sih ke situ. Ya hopefully ya ruang kreatif bisa jadi jawaban buat orang-orang juga gitu loh. David lagi applause dulu ya, kayak. Men. Bermimpilah setinggi langit, maka kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Haleluya. By Insinyur Soekarno. Itu mengutip kata-kata orang, saya tidak punya kata-kata. Jadi paling kalau misalnya tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih, ya ngobrol sekilas soal asosiasi. Ya, soal asosiasi. Nah, katanya bener gak sih katanya kalau di industri kreatif nih atau ya fotografer, videografer itu sebenarnya nggak ada standarnya atau apa-apa tuh bener gak sih? Ya, ini banyak jadi Kalau bahan buruh, obrolan. Kan kalau buruh kan ada asosiasi buruh ya kan, mungkin nanti
ya udahlah, pornografi mungkin ada juga. Lo. asosiasi. Dan mungkin Asosiasi. kalau misalnya di di industri kreatif itu nggak ada asosiasi itu apa sih dampaknya? Karena saya kan bukan orang-orang itu kurang ngerti, jadi gimana tuh? Ini sih jadi bahan obrolan sesama teman-teman pekerja seni ya, mau itu videografer dan lain-lain. Misalkan kita udah mulai 5 tahun, kita start dari 2015, kita udah belajar sepanjang perjalanan, ada project-project, client to client dan lain-lainnya sebagainya. Terus ada anak baru nih yang punya skill yang bagus juga. Kita udah ada set standar harga, misalkan setiap kali video sekian. Tapi karena anak baru ini butuh portfolio dan lain-lain, dia menjatuhkan harga jual. Dia merusak harga pasar. Rusak harga pasarnya kayak gitu-gitu. Nah, kita juga nggak tahu senior kita di atas. Mereka udah banyak kebutuhan, udah banyak tim. Mungkin keluarganya juga udah punya anak dan sebagainya. Tapi dijatuhin sama mereka nih yang masih baru mau mulai, yang kayak udah gampang sama gue gitu. Kan beberapa jadinya ikutan turun juga. Jadi asosiasi itu yang gue harap menstandarisasi setiap profesi pekerja seni, nggak cuman videographer atau editor atau director segala macamnya, tapi semua pekerja seni sih. Jadi kita secara harga dihargai dan juga secara profesi juga diakui, jadi punya standarisasi tertentu. Itu maksudnya mungkin orang-orang baru yang, ya mungkin orang kaya ya kan, yang mau happy-happy aja mungkin berani banting harga begitu ya mungkin maksudnya ya? Benar tidak? Ayo. Aduh, benar, yang punya gearnya udah macam-macam gitu, udah gampang gitu. Udah gampang ini sama gua setengah harga aja gitu. Ya itu asosiasi perlu ya supaya tidak ada orang-orang yang banting-banting harga ini. Sudah ada istri, tolong. Ya, jadi maksudnya gak cuma beliau ini, maksudnya juga harapannya kan bagi orang-orang yang mungkin kerja di industri kreatif lain, ya ada standarisasinya lah supaya yang seperti yang dibilang tadi, nggak ada yang maksud orang-orang yang banting harga seenaknya kan. Itu juga kan mempengaruhi ya keberadaan industri kreatif tersebut. Nah, paling ini mau tanya nih, bahas sedikit soal kamera ya. Bahas sedikit soal kamera. Nah, saya kurang ngerti nih kamera tuh maksudnya gunanya tuh beli kamera semakin mahal tuh apa? Contoh begini, kalau misalnya kita lihat di stasiun TV ya, kameranya kan nggak begini kan, model-model begini kameranya tuh yang apa sih? Yang panjang lonjong itu. Itu untuk broadcast biasanya. Karena dia broadcast. Secara durability kan dia bisa sampai berjam-jam on, bisa jadi kayak gitu. Terus mereka juga nggak pakai memory card yang kayak gini juga. Logiknya gitu ya. Kalau untuk yang di TV kan mereka secara durability pasti jauh lebih bagus. Itu buat live itu ya? Live. Tapi kalau kamera begini dibuat pakai live gitu nggak bisa ya? Bisa juga sih. Bisa tapi nggak lama mungkin ya? Lebih nggak efektif aja sih. Jadi kan ini kan kita misalnya pakai kamera ini, lensanya lensa fix. Kita kalau mau ambil objek yang lebih dekat kita harus ganti pasang. Tapi kalau di TV itu kan dia bisa ngezoom sampai sesuai yang dia mau. Dan nggak pecah ya? Medium, close up dan segala macamnya nggak pecah. Kalau kamera di TV itu berapa harganya tuh yang gede-gede gitu? Belum ngecek, cuman untuk kamera sinema aja itu untuk Red Dragon ya dulu ya, itu 300 ya, 200 sampai 300 juta. Anjir. Body on. Belum lensa mah. Lensa ya. Waduh. Belum riggingnya lagi. Balik modalnya berapa lama tuh bro kalau beli kamera kayak begitu? Nah itu dia. Tergantung acara mungkin ya. Mungkin kemarin dapat bocoran juga PH gede pun mostly nggak terlalu banyak invest di alat kok. Mereka masih tetap pakai vendor sewa. Sewa. Tapi aku nggak tahu persisnya ya. Misalkan kayak MD Entertainment gitu-gitu. Tapi kalau TV mah kayaknya invest kali ya bro? Pastilah. Pasti. Kalau ya, mereka katanya invest. Peremajaan alatnya setiap tahun, bener? Nah itu mungkin iya kali ya. Kayaknya ya. Ya oke lah. Nah paling kalau misal buat nih teman-teman hisap saja deh, tadi kayaknya sembunyi-sembunyi mau hisap. Kenapa kan supaya relax kan? Itu isinya liquid kan? Aduh. BNN tolong BNN ini ya, tolong BNN. Saya tidak tahu itu apa tapi pasti aneh-aneh. BNN tolong ya BNN. Foam ice menthol kok, tenang aja. 30 mg nikot. Foam sama foam mangga. Foam sama kayak ruang kreatif. Ya. Pioner dari liquid dingin yang murah meriah dan ada di mana-mana. Ya sudah itu. Nah itu paling kalau misalnya buat anak-anak nih, bukan anak-anak, maksudnya buat teman-teman yang di rumah yang punya jiwa di fotografi dan videografi. Nah mau mulai gimana nih tips dan triknya buat mereka nih? Sekarang kan ada banyak banget di YouTube untuk tutorial kamera.
ya menurut aku sih kulik aja sih. Kulik aja sama nontonin banyak konten-konten, nggak cuma sosial media ya. Karena nonton di YouTube tuh banyak banget kayak Peter McKinnon terus dan lain-lainnya tuh. Mereka banyak kasih referensi dan tutorial yang bagus sih untuk video dan foto. Nontonlah series, nonton sebanyak-banyak. Kalau aku gitu, nonton sebanyak-banyaknya, aku cari tahu gimana cara bikinnya. Oh, maksudnya ya kita penuhin skill kita dulu ya. Nah, supaya fotografer, videografer pertama nih biar dapet job gimana caranya? Kan orang ini kan sudah nih foto gue udah bisa, tapi gue pengen dapet job pertama kali tuh ada nggak saran dan triknya gimana? Marketingnya kemana bro pertama kali? Gimana cara marketingnya tuh? Atau tiba-tiba kan kayak di TikTok sekarang kan, mbak foto mbak, gitu kan? Itu bisa jadi. Banyak banget kan sebenarnya. Menurut aku ya sosmed sih. Bikin karya kalian posting di sosmed, dilihat orang pasti diajak sih. Oh gitu. Pelan-pelan Pasti diajak. Kalau aku kan mungkin dulu sosmed nggak terlalu aktif ya. Aku mulai dari gereja. Tapi untuk saat ini aku lihat mereka aktif di sosmed, mereka ada aja di projectnya, kolaborasi di hire profesional, gitu sih. Oh dari gereja pun bisa. Tapi dibekali dulu dengan yang tadi, belajar dulu sih, maksudnya dulu. Temuin seleranya dan warna ciri khasnya sendiri gitu sih. Ya maksud paling nggak lu sebelum mulai dan berani menawarkan orang job ya harus ada skillnya dulu kan, bener nggak? Kalau misalnya nggak ada skill ya nggak bisa jadi apa-apa juga. Nah paling terakhir nih mau ditanya nih sedikit ya, terakhir ini kan tadi kan tips and tricks sudah nih. Nah mau tanya ruang kreatif nih ke depannya ada project apa lagi nih mungkin yang mau dipromosikan ini kan selain adopsi ini ya adopsi bersama ruang kreatif. Ruang kreatif di mana aja sih? Lu tahu nggak studio ruang kreatif semua nih, wah the best. Nah sebenarnya studio ini bareng-bareng sih sama partner juga ada, jadi kita pakai bareng. Tapi tetap adopsi berterima kasih nih. Aduh, tanpa yang Anda nih kami ini hanya aja. Tanganku udah mulai basah nih. Jilat terus. Sama kami hanya Cina podcaster. Ya tanpa ruang kreatif lah. Mungkin apa proyek yang mungkin mau dipromosikan nih apa nih? Paling ini sih buat teman-teman yang punya produk atau apapun yang butuh dipromosiin, mau itu by video, sosial media atau brand-brand lain yang dari untuk televisi, komersial, anything, boleh kontak aja sih. Kalau mau lihat hasil portofolionya di mana? Di Instagram nih? Ada website ongoing ya, masih ya. Hopefully bisa lihat di situ portfolio kita dan bisa kenal juga sama tim-timnya, jadi bisa enak ngobrolnya. Gitu. Dan harganya pun bisa Ya sekarang masih tergantung budget kalian sih. Menyesuaikan. Jadi jangan takut buat teman-teman yang mau kontak ruang kreatif karena tipenya Glenn ini lebih suportif ya. Oh iya. Coba kalau kalian untuk punya saat budget ini berlebih ya. Kalau kalian punya budget berlebih kenapa nggak dimaksimalin gitu ya. Bagusnya buat kalian juga kok gitu. Betul. Ya jadi buat teman-teman juga tadi yang sudah bilang kalau mau promosikan barang dagangan kalian, promosikan apapun lah. Mungkin pernikahan bisa juga kan? Oh, wedding ya. Wedding bisa juga, wedding, tunangan, pernikahan anjing juga boleh, kalian bisa minta nih kepada Bapak Glenn ini. Ya kita terima kasih banyak lah ya. Terima kasih banyak ini sudah menyempatkan waktu ya meskipun Anda di sini juga cuma ya terima kasih sudah menyempatkan waktu Koko Glenn. Semoga setelah podcast ini orderan membludak ya. Amin. Semoga juga kalau sudah orderan membludak tolong adopsi turun harga. Enggak, bercanda. Ya, oke kita thank you. Terima kasih banyak. Thank you. Ya, semoga sukses terus, cita-cita tercapai dan semoga asosiasi itu bisa didengar oleh pemerintah. Yes. Amin. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Dan jangan lupa abis dengerin observasi pergi eksekusi. Jangan cuma tidur-tidur. Bye bye. Bye bye. Dadah.